Selamat siang Budian dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang materi rangkuman teks cerita sejarah. Bagian A, menentukan informasi penting dalam teks sejarah. Yang pertama, pengertian teks cerita sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Bisa disimpulkan bahwa teks cerita sejarah naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah, yang didapat melalui bukti dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-menurun, yang mengandung unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa sejarah itu sendiri. Dan ciri-ciri teks cerita sejarah adalah menampilkan masa lalu. Kemudian disajikan secara kronologis, lalu berteks cerita ulang, serta dengan menggunakan konjungsi temporal. Dan terakhir, isinya dapat berupa fakta maupun berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Lalu yang ketiga, jenis-jenis teks cerita sejarah. Ada dua, yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta, dan yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Lalu yang keempat, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang memuat informasi penting yang terkandung dalam alur cerita, yang memuat unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang merupakan unsur pembangun yang mengubah isi cerita sejarah tersebut. Lalu langkah-langkah mencari informasi penting dalam teks cerita sejarah, yaitu yang pertama membaca teks cerita atau novel sejarah secara seksama, lalu yang kedua mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah, lalu yang terakhir mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Selanjutnya, nilai-nilai dan teks cerita sejarah. Terdapat langkah-langkah untuk menentukan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus membaca dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, menelaah perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Yang keempat, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai adalah sesuatu yang bersifat positif manusia untuk dapat dipandang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teks cerita sejarah, nilai-nilai yang terkandung dalam isi ceritanya. Yang pertama itu moral. Dalam BBI, moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima oleh umum, merupakan sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai agama dalam suatu teks cerita sejarah dapat dilihat dari tersebut. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam bermasyarakat. Lalu selanjutnya yang ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai yang ada dalam sejarah mungkin masih mempunyai hubungan dengan nilai kehidupan pada masa kini. Nilai budaya yang terdapat dalam teks cerita sejarah mungkin sudah ditinggalkan masyarakat modern. Tetapi nilai moral dalam teks cerita sejarah tersebut masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Yang keempat, konversi nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial. Untuk mengonversi nilai-nilai dalam teks sejarah menjadi teks eksplanasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Dan di bawah ini ada contoh teks cerita sejarah. Nilai yang dalam teks tersebut mengandung nilai kepahlawanan, yakni nasionalisme. Tokoh anak yang menegur mempunyai jiwa nasionalisme tinggi.
Ia tidak ingin bangsanya terus-menerus dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, ia merasa marah saat anak-anak memuji kedermawanan Belanda dan merendahkan bangsa sendiri yang berperang menggunakan bambu runcing. Yang C yaitu menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan mempunyai beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterangan tempat, yang berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Contoh kalimatnya itu di, ke, dari. Yang kedua yaitu keterangan waktu yang berfungsi menerangkan latar waktu dalam kejadian di teks cerita sejarah. Yang ketiga yaitu keterangan alat yang berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu keterangan tujuan berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Yang kelima yaitu keterangan cara berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Yang keenam keterangan penyerta berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Lalu yang ketujuh yaitu keterangan perbandingan yang berfungsi membandingkan dua aspek baik yang sama maupun yang berbeda. Dan yang terakhir keterangan sebab berfungsi menerangkan alasan terjadinya sesuatu atau kejadian. Lalu yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan namanya atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata yang lebih dan sangat. Kata sifat biasanya sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kata sifat yang menggambarkan tokoh yaitu pemaaf, usil, pemarah. Lalu contoh kata sifat yang menerangkan suasana yaitu asri, kumuh, sunyi. Lalu kata sifat yang menjelaskan suasana yaitu tegang, sedih, gembira. Lalu bahasa kias. Yang pertama yaitu contoh makna simbol. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dibaca oleh pembaca. Contoh makna simbolik yaitu mengangguk-angguk yang merupakan simbol persetujuan atau menggeleng-geleng yang merupakan simbol penolakan. Lalu yang B yaitu ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang menjadi cerita sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Contoh ungkapan yaitu naik hitam yang artinya marah dan buah bibir yang artinya topik pembicara. D. Penyusun teks cerita sejarah pribadi. Membuat teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita ditulis oleh sejarawan, pujangga pada zaman kerajaan atau masyarakat awam. Cerita sejarah dapat berkembang secara lisan, secara turun-temurun. Cerita-cerita tersebut sangat menarik untuk diangkat menjadi teks cerita sejarah. Langkah-langkah dalam menyusun teks cerita sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dibahas. B. Menjabarkan topik ke dalam judul. C. Mengumpulkan data sejarah yang akan digunakan. D. Membuat kerangka karangan. E. Menentukan ide pokok yang akan digunakan pada setiap paragraf. F. Mengembangkan kerangka karangan dengan tetap memperhatikan perbedaan ide pokok. G. Menyunting karangan dari kemungkinan terjadinya kesalahan penulisan dan kebahasan. Dua, menyunting teks cerita sejarah. Penyuntingan teks cerita sejarah perlu dilakukan untuk menyesuaikan fakta sejarah dan peristiwa sejarah dalam teks cerita sejarah. Menyunting teks cerita sejarah tidaklah sulit. Anda dapat menyunting teks cerita sejarah yang telah dibuat. Anda dapat melakukan dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. B. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. C. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang Anda baca.
Ya, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 4 ingin bertanya bagaimana kita dapat mengetahui nilai religius dalam cerita teks sejarah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Monica. Nilai religius dalam suatu teks cerita sejarah dapat dilihat dari dialog, isi, dan dalam biasanya tergambarkan dalam perbuatan tokoh dalam cerita. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau misalkan ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi. Maaf, saya ingin bertanya dari kelompok 4 lagi. Ya. Dalam teks cerita sejarah kan memiliki dua jenis teks, yaitu cerita sejarah berdasarkan fakta dan teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Lalu apa saja contoh dari teks sejarah fiksi? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan Gwen dari kelompok 4. Contoh dari teks sejarah fiksi ya, jawabannya adalah legenda, mitos, novel, cerpen, dan biografi, serta autobiografi. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Selamat siang.